Mari anak-anakku, sebelum melakukan kegiatan sepanjang hari ini, kita mohon pimpinan dari Tuhan. Mari anak-anak membuat tanda kemenangan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu atas hari yang baru ini. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau sudah memberkati kami, memberikan kami akan kekuatan, kesehatan yang baik. Sehingga pada pagi hari ini kami dapat berkumpul kembali untuk belajar. Tuhan tolong dampingi sertai kami sepanjang hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk para orang tua murid kelas 2. Tuhan juga berkati mereka karyanya sepanjang hari ini. Tuhan pimpin dan sertai mereka semua di hari yang baru ini. Sehingga kami semuanya Tuhan dalam perlindungan dan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Santo Yusuf, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Bu Guru percaya anak-anak tetap semangat dan tetap sehat. Nah anak-anak, pembelajaran hari ini yaitu tema 7, yaitu dengan judul kebersamaan, dan subtema 1 kebersamaan di rumah. Pembelajaran yang pertama. Mari anak-anak kita semangat ya di dalam belajar ya. Nah sekarang ya tema 7 ini nanti tentang kebersamaan ya anak-anak ya. Tolong anak-anak perhatikan dan dipahami. Nah sekarang anak-anak, dalam tema 7 ini anak-anak akan belajar 4 subtema. Subtema pertama yaitu kebersamaan di rumah. Subtema kedua yaitu kebersamaan di sekolah. Sub yang ketiga kebersamaan di tempat bermain. Dan yang keempat kebersamaan di tempat wisata. Nah sekarang kita mau belajar kebersamaan di rumah ya anak-anak ya. Nah perhatikan anak-anak gambar ini. Nah gambar ini menunjukkan Siti dan keluarganya sedang berkumpul bersama keluarga. Nah Siti tinggal bersama keluarga. Di rumah Siti ada ayah, ibu, Siti dan Ali. Mereka sering makan malam bersama. Ayah Siti sering bercerita usai makan malam. Siti dan Ali menyukai cerita binatang. Siti anak yang rajin di sekolah. Di sekolah, Siti dan teman-temannya hidup rukun. Beberapa kegiatan di sekolah dikerjakan bersama. Siti sering bermain dengan teman. Mereka saling menghormati. Ini anak adalah cerita tentang keluarga Siti yang terdiri dari ayah, ibu, Siti dan Ali. Mereka sering berkumpul bersama anak-anak. Apakah keluarga anak-anak juga sering berkumpul bersama? Nah, Bu Guru percaya pasti anak-anak sering berkumpul bersama. Kalau berkumpul bersama itu ya anak-anak ya pasti menyenangkan. Demikian keluarga Siti. Nah, sekarang perhatikan gambar berikut ini. Apa ya yang dilakukan keluarga Siti ini? Nah, iya anak-anak, ini sedang membersihkan lingkungan rumah Siti. Nah, di sini ayah Siti membersihkan selokan ya anak-anak ya, membersihkan got. Nah, supaya gotnya itu tidak mampet. Kalau mampet nanti bisa mengakibatkan banjir anak-anak. Makanya ini ayah Siti membersihkan got. Nah sekarang ibu Siti yaitu sedang menyapu lantai.
Nah, kalau Siti dan Ali memberi makan ayam. Kebersamaan di rumah, suasana kebersamaan di rumah Siti pada hari Minggu. Ayah, ibu, Siti, dan Ali berada di depan rumah. Siti dan Ali sedang memberi makan ayam. Ayah membersihkan selokan. Ibu menyapu halaman belakang rumah. Seusai bekerja, mereka makan bersama. Nah, anak-anak, pernahkan anak-anak membersihkan rumah bersama-sama dengan ayah ibu? Nah, coba anak-anak perhatikan gambar ini. Nah, ini membersihkan secara bersama-sama. Kalau anak-anak selalu membersihkan lingkungan rumah bersama-sama, nah, kan menjadi bersih. Nah, sekarang perhatikan gambar berikut ya anak-anak ya. Ayah Siti pandai mendongeng. Siti sangat suka dengan dongeng. Hampir setiap minggu ayah Siti mendongeng. Seusai mendongeng, ayah Siti menceritakan isi dongeng. Banyak sekali contoh yang baik dalam dongeng. Nah, anak-anak, ayahnya Siti ini suka menceritakan suatu dongeng kepada anak-anaknya. Anak-anak sering mendengarkan dongeng enggak ya sama ayah atau ibu? Nah, di sini Siti sangat senang ketika ayahnya sedang mendongeng. Nah, sekarang Bu Guru akan membaca dongeng, yaitu dengan judul Kecerdikan Menumbuhkan Kebaikan. Ini gambarnya ya anak-anak ya. Ini ada tikus dan ular. Kira-kira seperti apa ya anak-anak ya dongengnya ya anak-anak. Mari kita simak bersama. Di sebuah gurun pasir, hiduplah ular dan tikus pasir. Sebenarnya sang ular sangat ingin memangsa tikus. Sedangkan tikus berusaha mencari akal agar ular tidak lagi berniat memangsanya. Saat itu, sang ular sangat lapar. Padahal, ia sedang tidak mempunyai sedikit pun makanan. Sedangkan tikus yang berada tidak jauh dari sang ular, sedang asyik melalap makanannya. Sang ular merasa tidak senang melihat kelakuan tikus. Ular, dengarkan ucapanku. Wahai tikus yang angkuh, aku pasti akan mendapatkan tubuhmu yang mungil dan lesat itu, kata ular. Hei ular, berusaha dan bekerjalah dengan jangan hanya berani mengancam. Kalau hanya mengancam, seekor semut pun bisa, jawab tikus. Sang ular sangat marah mendengar ejekan tikus. Ia lalu kembali ke sarangnya dengan perut yang lapar. Sedangkan tikus masih lahap dengan makanannya. Waktu terus berjalan, tetapi ular tidak juga menemukan makanan. Ia juga enggan untuk keluar dari sarangnya. Sementara itu, tikus sudah lelap dalam sarangnya. Ular yang masih dalam keadaan lapar segera mengendap-endap mendekati sarang tikus. Meski ia masih sangat kesal terhadap tikus. Dan kini ular telah berada di sisi tikus yang sedang tidur pulas. Hei tikus, aku sudah berada di sebelahmu dan siap untuk menyantapmu, kata ular. Tikus segera terbangun dan dari tidurnya. Sambil berpura-pura menguap, ia mulai memutar otak agar bisa lolos dari cengkeraman sang ular. Tunggu dulu, ular, sahabatku.
Kalau kau ingin memakanku, kau harus berpikir dulu. Kita hanya berdua di sini, tidak ada hewan lain. Jika kau memakanku, maka kau akan sendiri. Kau tidak akan mempunyai teman yang dapat kau ajak mencari makan. Kalau begitu, kau tidak akan makan dan akhirnya kau akan mati, kata si tikus. Sejenak sang ular berdiam. Ia mencoba merenungkan nasihat tikus. Jadi kita tidak bisa hidup sendiri ya, kata si ular. Tentu, bukankah kita bisa berteman dan tentunya kita dapat mencari makan bersama? Bukankah itu lebih menyenangkan daripada nantinya setelah kau memakanku, kau hanya akan hidup sendiri, kata si tikus. Ular mengangguk tanda mengerti. Baiklah kalau begitu, maafkan aku, kata ular meminta maaf pada tikus. Tikus pun memaafkan ular. Mereka tersenyum bahagia, kemudian beranjak mencari makanan bersama-sama. Nah, dongeng ini anak-anak diciptakan atau dibuat oleh Kak Nur Raini Soli di tahun 2007. Nah, anak-anak, ini tadi merupakan dongeng antara ular dan tikus. Nah, siapa tokoh dalam dongeng tersebut, anak-anak? Tokohnya yaitu ular dan tikus. Di mana mereka tinggal? Mereka tinggal di gurun pasir. Lalu bagaimana ya sifat si ular? Nah, si ular itu ternyata pemalas anak-anak. Tidak mau bekerja mencari makan. Dia ingin menyantap si tikus. Nah, lalu bagaimana sifat si tikus? Nah, si tikus ini banyak akal anak-anak. Nah, si tikus ini mau menolong si ular. Menasihati si ular. Nah, di situ anak-anak. Nah, sekarang apa itu dongeng? Nah, anak-anak. Nah, sekarang ini apa dongeng itu? Dongeng adalah cerita yang belum diketahui kebenarannya. Jadi anak-anak, cerita yang belum diketahui kebenarannya itu dinamakan dongeng anak-anak. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, salah satu contoh dongeng adalah fabel. Nah, fabel itu adalah cerita yang tokohnya hewan atau binatang. Dongeng fabel ada ciri-cirinya. Simak ya penjelasan berikut ini. Jadi ciri-ciri fabel adalah pertama, menggunakan hewan sebagai tokoh ceritanya anak-anak. Dalam dongeng fabel tadi, tokohnya adalah ular dan tikus. Yang kedua, tokoh hewan memiliki karakter dan sifat seperti manusia. Tadi ular dan tikus tadi memiliki sifat seperti manusia. Nah, yang ketiga yaitu memiliki alur cerita. Nah, memiliki pesan-pesan kebaikan di dalam ceritanya. Seperti tadi anak-anak, dongeng ular dan tikus tadi anak-anak ada pesannya. Pesannya apa ya anak-anak? Kita harus mau bekerja, tidak boleh malas. Kita harus berbagi dengan orang lain. Kita tidak bisa hidup sendiri anak-anak. Itu pesan dari isi dongeng fabel tadi ya anak-anak ya. Dalam dongeng ada unsur-unsurnya, yaitu tokoh. Tokoh itu
tokoh yang berperan dalam cerita tersebut. Nah, sekarang latar itu tempat terjadinya dongeng. Dongeng tadi tempatnya di pasir, gurun pasir ya anak-anak ya. Lalu ada watak itu sifat dari masing-masing tokoh dalam dongeng. Contohnya ular tadi sifatnya pemalas, terus tidak mau bekerja. Terus kalau si tikus anak-anak dia rajin bekerja dan mau menolong ya tadi ya, menolong ular. Nah, lalu ada amanah. Amanat itu merupakan pesan dalam sebuah cerita atau dongeng. Nah, itu anak-anak unsur-unsur dalam dongeng. Itu tadi merupakan tentang dongeng, artinya dongeng. Nah, sekarang anak-anak sudah tahu toh artinya dongeng dan unsur-unsurnya dongeng. Nah, sekarang anak-anak sudah mengerti ya anak-anak ya. Kita lanjutkan pembelajaran yang selanjutnya. Nah, di sini ada ibu menghidangkan 3 buah kue donat. Setiap kue dipotong menjadi 2 potongan, sama besarnya. Siti, Ali, dan Ayah mengambil masing-masing 1 potong. Siti sangat senang bersama keluarga di rumah. Perhatikan ya anak-anak ya. Ibu membawa 3 buah kue donat. Setiap buahnya dipotong menjadi 2 sama besarnya. Nah anak-anak, setiap bagian itu dikatakan berapa ya anak-anak ya. Nah, kita akan belajar mengenal pecahan. Tadi anak-anak tadi udah perhatikan Ibu Siti membawa donat. Nah, ini donat ini, kue donat 1 ini dipotong menjadi 2. Maka setiap bagiannya itu dikatakan setengah. Nah, kalau 1 utuh dipotong menjadi 2 bagian, berarti setiap bagiannya dikatakan setengah. Ya, bagian yang dikatakan setengah apabila dipotong sama besar. Nah, ini perhatikan lagi 1 utuh. Nah, sama-sama yang 1 utuh, yang 1 kecil. Lah, itu bukan setengah ya anak-anak ya. Ini kalau dibagi setengah harus dibagi sama besarnya. Nah sekarang ya, 1 donat utuh dipotong menjadi 2 bagian, donat sama besarnya. Maka 1 bagian donat ini dari 2 potong tadi itu dibaca setengah. Menulisnya yaitu 1/2. Nah 1, nah dibaca setengah atau 1/2. Nah 1 bagian dari donat tadi ya dibagi 2 tadi ya. Coba anak-anak perhatikan soal berikut ini ya. Nah, sebuah donat dibagi menjadi 2 bagian sama besar. Maka setiap bagian disebut titik-titik bagian. Nah, ini gambar donatnya ya anak-anak. Lalu dibagi menjadi 2. Setiap bagiannya disebut tadi anak-anak. Kalau dibagi menjadi 2, ya setiap bagian adalah setengah. Nah, atau kita tulis 1/2. Nah, soal yang selanjutnya anak-anak. Siti memiliki kertas berbentuk persegi panjang. Kemudian kertas tersebut ia potong menjadi 2 bagian sama besar.
Setiap potong kertas adalah titik-titik bagian. Nah, ayo anak-anak, tadi satu bagian dipotong menjadi dua bagian yang sama besar. Maka setiap bagiannya yaitu 1/2 atau setengah. Nah, jawabannya 1/2 atau setengah. Nah, anak-anak, kita lanjut soal yang berikutnya ya anak-anak ya. Perhatikan. Siti memiliki kue donat. Siti ingin mendapatkan setengah bagian dari kue tersebut. Siti harus memotong kue tersebut menjadi titik-titik bagian sama besar. Nah, donatnya tadi ya 1. Nah, kita bagi setengah bagian. Kita harus memotongnya menjadi setengah, yaitu kita memotongnya menjadi 2 bagian sama besar. Nah, agar mendapatkan kue setengah bagian, maka kita harus membagi 2 kue tersebut dengan ukuran yang, kalau ini ada kue ya, ini kue ini membaginya setengah bagian. Nah, ini kita bagi dengan ukurannya ya harus sama ya anak-anak ya. Nah, tetap kita mengukurnya yaitu ya di satu kuenya kita potong menjadi 2, yaitu ya kita potong sama besar ukurannya ya anak-anak ya. Nah, sekarang asirlah setengah bagian dari gambar berikut. Sekarang Ibu lihat di paketnya ya anak-anak ya. Kalau setengah bagian kita asir sebagian ya anaknya ya. Jadi salah satu bagian kita asir atau kita warnai ya. Nanti ini dilanjutkan ya. Kita juga ini ada gambar yang lain juga sama ya anak-anak ya, diwarnai atau diasir. Nah, ini juga sama ya. Nah, bisa diwarnai. Nah, kalau lingkaran ya seperti ini ya anak-anak ya. Jadi anak-anak harus tahu atau harus paham, yaitu tentang mengenal pecahan 1/2. Nah, ya anak-anak ya. Nah ya, sekarang pembelajaran hari ini kita akhiri sekian dulu ya anak-anak ya. Tolong anak-anak ya, nanti dilihat, dipahami, dan diperhatikan. Nah, jangan lupa anak-anak protokol kesehatan ya. Terima kasih ya anak-anak ya. Nah, selamat siang anak-anak. Dadah. Tuhan memberkati. Dadah. Ya anak-anak, perhatikan ya. Pembelajaran hari ini tidak ada tugas ya anak-anak. Anak-anak diharapkan ibu anak-anak untuk belajar dulu persiapan PTS ya anak-anak ya. Nah, hari ini tidak ada tugas. Anak-anak belajar untuk persiapan PTS. Terima kasih ya anak-anak. Dadah. Mari anak-anak, pembelajaran hari ini kita akhiri dengan doa. Mari kita membuat tanda kemenangan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santo Yusuf, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.